kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita di hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Ibu PJ Bupati Kabupaten Biak Numfor yang awalnya sudah sepakat untuk harus hadir di hari ini, namun ada kegiatan pemerintah yang mendadak dan tidak bisa ditinggalkan, kebetulan ada kunjungan Presiden di Jayapura, sehingga saat ini Ibu PJ ada di Jayapura dan paham hari ini bahkan mungkin dilanjutkan dengan materi kalau tidak salah. Sekali lagi Ibu menyampaikan permohonan maaf, tetapi tidak kurang itu beliau menugaskan saya selaku staf ahlinya, staf ahli bupati yang membidangi bidang pembangunan ekonomi dan keuangan untuk mewakili beliau menyampaikan arahan awal, bahkan nanti sebentar memberikan materi dan menjadi motivasi bagi ibu-ibu terkasih sekalian. Selanjutnya selaku umat yang percaya kepada Tuhan, saya ajak kita sekalian, saya ajak ibu-ibu, baik yang dari mahasiswa Rope maupun mahasiswa Biak Timur yang ada di sini, mari kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan perkenan Tuhan kita diberikan kesehatan. Diaspora SP5 Waropen. Tadi malam dalam penyambutan saya lihat sampai ke perempuan juga ikut. Kakak Pendeta Solar Rasya Kurni sampaikan salam untuk beliau. Iya, beliau tadi malam ya. Sampaikan salam untuk beliau. Terima kasih sudah bisa datang, sudah bisa injak piring di Simon Petrus Wadibu bersama dengan ibu-ibu yang lain yang hadir tadi malam di jemaat ini. Terima kasih, selamat datang. Ini kami orangnya ganteng-ganteng, orangnya manis-manis dan baik hati. Jadi terima kasih, selamat datang di tempat ini untuk kita semua yang ada di sini. Ibu-ibu yang hadir, yang di SP Wadibu, mari layani ibu-ibu dari SP5 Waropen dengan baik. Karena di sini SP dari Saudara SP Wadibu, SP5. SP di sini Simon Petrus, SP di sana itu SP5 Waropen. Selamat datang. Selamat melakukan kegiatan wisata rohani. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus ada bersama-sama sebagai saudara dalam kegiatan ini dari awal yang sudah dibuka sampai pada selesai. Kita akan menyelesaikan semua dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Tuhan menolong kita sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih buat kesempatan ini. Pengalaman saya di jemaat maupun sampai di kelas itu lebih banyak di gedung. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya. Contoh, kita bisa bangun gedung yang besar-besar dengan ratusan juta miliar. Tapi untuk memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak kita, gereja-gereja yang ada di kampung itu banyak. Gereja ada di SD, SMP, SMA. Gereja ada yang sakit, gereja janda, duda, orang-orang susah. Warga jemaat ada yang tidak hidup di rumah yang layak. Rumahnya hujan itu masuk, tapi gereja tidak kebanjiran. Rumah Tuhan itu megah, gedungnya megah, tapi iman warga jemaat itu tidak sekuat tiang-tiang gereja. Gerejanya kuat dengan cakar yang hebat, tapi iman warganya masuk. Uang miliaran saldo di gereja itu besar, majelis kayak bangga begitu. Kami punya saldo itu begini, tapi anak-anak kita tidak sekolah baik-baik. Nah, saya sebagai pendeta biasanya saya bilang sama majelis, tidak usah ada saldo, tapi pelayanan jalan. Saldo ada, kita pakai bagi ke anak-anak sekolah. Ini kita baru bagi di anak sekolah. Tahun ajaran baru bagi SD 50, SMP 100, SMA 150, kampus 200. Baru kami bagi ada yang 67 orang. Yang jual-jual pinang, mama-mama saya suruh majelis data. Siapa yang jual pinang?
Majelis kita bawa uang ke situ, kasih masuk di amplop. Majelis pergi berdoa dengan yang dua-dua bilang itu baru kasih. Ini dari gereja. Jangan kita pakai uang itu untuk bangun gedung-gedung besar, tapi manusia tidak bangun. Jadi saya sudah berjanji dalam hati saya sudah bilang sama Tuhan, saya tidak akan bangun gereja lagi. Saya ambil itu karena waktu saya ketua majelis di Jemaat Ebenezer ini, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke rumah sakit, ada gereja besar di Jemaat. Nah itu waktu saya ketua majelis kita bangun gereja itu 2001 sampai 2006. Saya lihat begitu hancur warga jemaat kasih uang banyak sekali untuk bangun itu dulu, tapi banyak pula warga jemaat yang tidak kuliah. Saya merasa bersalah, berdosa, dan saya juga jadi sama Tuhan, saya tidak akan bangun gedung gereja lagi, tapi saya akan bangun manusia. Mulai dari situ, kecuali saya pergi di jemaat itu dulu sudah taruh fondasi, nanti saya lanjutkan, tapi kalau belum saya tidak. Saya tidak akan taruh batu pertama untuk bangun gereja. Saya tidak. Maka saya mulai fokus dengan kasih keterampilan. Ada warga jemaat, saya suruh pergi ke KLK, saya pergi bicara dengan kepala KLK, kasih kursus anak-anak kita yang SD, SMP, udah mau kuliah lagi, kasih kursus. Biar kalau Freeport terima, udah merangkak. Yang kuliah kita bantu apa adanya. Begitu. Nah, ini yang perlu ibu-ibu mengerti tentang gereja. Nah, berikut. Jadi gereja itu dia adalah persekutuan kita ini yang dipanggil dari gelap masuk ke terang. Jadi kita sudah terang, karena itu kita ditugaskan untuk memberitakan perbuatan Allah di masa lampau maupun di masa sekarang. Saya tidak tahu di masa yang akan datang, karena dalam Mazmur bilang hidup manusia bagaikan bunga, dalam Yakobus bilang hidup manusia bagaikan uang. Kita tidak tahu ayatnya. Kalau dia mati, saya tidak tahu joroknya. Pokoknya jualan-jualan terlepas dia anak, dan itu eksploitasi anak. Ya, jadi itu pengertian dari eksploitasi seksual, diskriminasi, intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Kebijakan yang mengandung kekerasan terhadap anak itu di kota-kota. Saya ini sudah bisa pemain tua, walaupun tidak begitu, tapi saya juga tambah-tambah. Tapi kadang-kadang bapak-bapak ini tidak pernah puji-puji. Nah, saya dapat juga dari beberapa sharing dari ibu-ibu. Apa yang saya sudah sampai tua, kalau dia puji-puji itu ada yang mau. Bagi orang tua itu berarti dia tidak baik tua. Saya main itu beli ini, karena berapa sekali? Biar aku yang muda sedikit, karena aku dosen, baru aku hadapi. Jadi saya biasa. Kemudian tadi saya bilang nanti foto saya kirim, foto kirim ke saya. Saya di kampus, saya punya mahasiswa banyak, mau bidan, mau berapa banyak, mau hukum. Saya foto-foto dan dua cewek-cewek itu. Saya share ke istri saya. Saya share, ma, cewek-cewek cantik. Nah, saya pemain itu biasa balas. Oh pak, bening-bening itu. Jadi saya balas lagi. Yo, sekali-sekali dulu dari bening daripada dari kampung. Kalau ibu dia suka boleh. Jadi tidak ada yang saya tutupi dari dia. Benar. Makanya saya kemana saja dia tidak pernah mau. Yang penting saya suka tahu. Sebanyak tadi malam saya suka tahu. Dari kemarin dulu, saya akan bawa di Wadipun. Oh iya, nanti salam saja. Karena dia tertugas dulu. Nah, dia sudah tahu. Jadi saya kirim foto apa. Malah dia yang nanti kirim. Saya karena tidak punya Facebook, saya tidak suka main Facebook. Nanti dia kirim saya foto-foto itu di Facebook. Baru dia kasih tahu kalau saya ada ini. Dan cewek-cewek tidak salah. Dia tidak curiga karena saya sudah terbuka sama dia. Begitu. Karena kami dulu punya prinsip begini. Aku nanti itu boleh, sepeda boleh,
Cari ya, simpan ke situ. Habis. Model akhlak. Iya. Putih-putih biasa apa tuh? Putih-putih teman-teman Yang tempel di itu yang putih sudah putih. Putih tuh dia kasih keriting daun, sudah kasih daun. kasih kering. Bukan lebih hati, kan kayak serang nanti. Coba ini. Saya bawa makan. Dia punya orang sedang. Iya. Ciparan sana. Ya, jadi kita sabar. Kita tadi datang pengobatan jalan kaki. Terima kasih kesempatan ini saya dapat mengikuti. Yang saya mau tanya di sini, berarti yang Rica yang mau dikirim atau cara penyalurannya tadi, yang air yang mau pakai semprot itu apa air dari pupuk atau air biasa? Oh, ya. Jadi itu daun yang tadi ada sudah ini ya, tapi yang masih ingat daunnya toh. Iya. Jadi itu daun itu nanti di blender. Daun itu di blender. Di blender tapi memang pakai takaran airnya atau air biasa. Itu nanti diambil, itu yang bermasukkan dalam semprotan. Semprotan yang kita pakai semprot pakaian, kamu setrika, pakai itu saja. Kasih misalnya kelembapan dari itu kita cemas dalam wadah tertutup. Setelah pakai rendam, angkat kasih kering dulu. Iya, dianginkan dulu supaya Isi dia dalam baru dimasukkan. karton. Dari sebelum masukkan itu daun tuh yang ditaruh di dalam sebagai mendalam karton baru buah Ambil air yang tadi itu pakai semprot. ya yang semprot itu yang pakai semprot lagi. Wah, ini nih. Bukan semprot itu maksudnya Masih basah. karena sudah direndam ini kan jadi kan sudah basah. Daun itu yang ditutup lagi dari atas sudah ada kelembaban saja supaya menekan suhu panas karena cabai ini kan dia punya zat namanya kalsium. Zat kalsium ini itu kan dia rasa pedas, itu zat kimianya, itu dalam nama kimianya itu zat kalsium, itu rasa pedas. Ini kan dia panas itu kan dia akan memacu proses metabolisme pematangan di dalam buah itu. Nah, jadi dari daun apa tadi namanya apa? Awang. Dia punya kandungan itu tuh dia bisa menghambat. Makanya daun itu salah satu daun pengawet. Tapi banyak orang belum tahu. Artinya belum tahu sekarang. Artinya mereka pakai pikiran awam. Artinya biasa. Ini daunnya kita pakai. Tapi kandungan kimianya itu berbeda. Bisa menghambat lagi masakan buah sendiri. Masakan buah itu saya bilang foto kita tahu Rica kita beli pasar pakai masak lewat berapa hari ini Rica dia sudah masak sampai dia buah sudah dia kering. Nah, itu yang dia proses itu dari dia pusat kalsium panas jadi proses. Jadi air yang dipakai untuk tadi di daun itu ada air ini kah atau air biasa?
air biasa. Air biasa yang nanti dimasukkan dalam blender. Kalau daun itu jadi kasih jadi kasih hancur sekali. Hancur sekali baru saring dia punya air itu yang dipakai berkas masuk dalam mesin tempur. Tapi minta maaf ibu-ibu, ini itu dia belum secara ini skala luas karena ini kami baru di kalangan sendiri karena belum ada secara akademis itu belum dilakukan karena ini kita belum kalau ini terjadi kebocoran sampai ke luar ini bisa orang memanfaatkannya itu untuk punya kepentingan orang yang setengah mati dan punya ini dan orang lain bisa dikandung sebagai profesor lah padahal itu tidak buat jadi masalah. Tapi ya memang saya punya kerinduan untuk tidak bisa bagi karena ini bagian dari gereja juga kita memberi Injil dalam untuk penginjilan tapi ini juga tadi bagian dari karena ini adalah kehidupan perayaan sama. Ya nanti jadi itu taruh itu di sini supaya kita dokumentasi yang ini sudah tahu dia punya masing-masing punya ini. Dari pribadi saya dan terima kasih banyak kepada saudara yang banyak pengalaman yang diperoleh melalui wisata rohani WGKIS kelima Paroken. Kesempatan yang mulia ini bisa berikan apa yang ada pada saudara untuk kami sebagai ibu-ibu bisa tergunakan dalam kebutuhan tanaman-tanaman yang sering kami buat tanam tetapi mengalami kerusakan melalui praktek ini kita memperoleh pengalaman yang bagus untuk meningkatkan itu kekurangan itu kita lebih tingkatkan. Terima kasih. Ya bergantung tangan dulu. Ya baik jadi ibu ingat bahwa setelah sudah jadi seperti begini ini sudah mulai besok sudah mulai gunakan. Jadi nanti kalau masak nasi air yang kelas pertama harus tampung. Nanti sore kan baru disiram. Tampung langsung masuk tinggal sore baru disiram. Ya kita buka. Jadi kenapa langsung ada? Sudah tadi sudah jadi ya dipakai saja. Jadi nanti sore. Jadi jangan siram siang ya. Jadi pagi sama sore. Jadi pagi sama sore untuk siram. Jadi kalau siramnya jangan pakai ini, pakai kayu yang pakai. Jadi air ini air keras dimasukkan dalam ember, lalu masukkan ini. Kalau masih kurang penuh, air biasa tidak apa-apa. Jadi paling bagus pakai yang apa yang juga dikasih bolong-bolong. Kalau sayuran, nah bunga juga begitu. Jadi dilakukan ya 2 hari. Jaraknya kasih 2 hari. Tapi kalau di yang terbuka itu dia terbuka sesuatu. Kalau hujan jangan. Kombinasi dari ini dengan air kerasnya. Pakai sulit saja. Maksudnya air keras kan supaya kalau nggak pakai keras kan tidak satu yang pertama mana kalau kita nggak pergi ya bisa. Kalau tambah air biasa lagi berarti kasih tambahin lagi.
Kalau macam di ember yang kampung ada beras pertama, yang pertama yang kurang berarti kalau tambah air biasa seperti ini pasti tambah kalau ini itu pakai saya Banyak beras yang tadi ya, cuma jadi itu dan sana. Bilangin kan, terus ingat ke sini. Cuma kalau macam kita tanam sawi ya, biasanya tanam sawi kebun. Oh iya. Tunggu. Sebelum tanam, jadi itu sawit doang. Ini kemes. Ini terus. Kita kan ini kita kan ini sudah jadi. Jadi kita kan bubuk sekali sekarang pagi tanam sore, sekarang sore pagi. Lupa Bopi. Tinggal hama yang sudah ada. Jadi yang paling bagus ya tanam pagi, jadi sudah malam sorenya siram ringannya, tanam terus pagi tanam, sore siram lagi. Tapi kalau hujan, nanti hujan malam, berarti pagi penuh siram. Kira-kira dalam berapa waktu itu rawat ini Nah, itu kan sudah 2 hari, toh? sampai panen? Iya, ini semakin karena begini. Kita media yang ada di sekarang biak nih. Ini kan 6%. Yang ada yang jadi saya ini kan jelas nutrisi dari